Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui seseorang yang kamu sayang tidak menyayangi kamu kembali. Kita bisa jatuh cinta kepada siapa saja tanpa bisa memaksa dia untuk balas mencintai kita. Semua orang berhak untuk mencintai siapa saja. Sebagaimana semua orang berhak untuk tidak mencintai, meskipun orang itu mencintainya. Ini salah satu dari sekian banyak masalah hidup yang dialami banyak orang. Memang tidak akan mudah menerima kalau orang yang kita cintai ternyata tidak punya perasaan yang sama. Selama kita tidak bisa menerima itu, selama itu pula hidup kita akan terganggu. Salah satu cara kita menerima adalah dengan cara melupakannya. Meskipun sakit dan kamu sudah telanjur sayang, lakukan sesegera mungkin agar proses move on kamu lebih mudah. Berikut ini adalah cara melupakan seseorang yang tidak mencintaimu. 1. Ambil waktu untuk bersedih. Mencintai orang yang tidak mencintai kita bukanlah hal yang menyenangkan. Muncul perasaan sakit karena usaha yang dilakukan terasa sia-sia. Tidak jarang kita juga kehilangan rasa percaya diri karena ini. Belum lagi bayangan-bayangan buruk lain yang mengganggu pikiran. Tidak ada yang salah dengan bersedih. Bagaimanapun sedih dan bahagia adalah dua sisi yang kerap kita temui. Ambillah waktu untuk bersedih, tidak perlu terburu-buru. Nikmati kesedihan itu sejenak karena meluapkan perasaan itu penting. Agar tidak mengendap dalam diri dan berujung pada rasa benci atau dendam. 2. Tidak menyalahkan siapapun. Perasaan sedih karena bertepuk sebelah tangan bukan tidak mungkin membuat kita mencari-cari kesalahan. Manusiawi memang untuk mencari kambing hitam dari sebuah kegagalan. Namun hal tersebut tidak ada gunanya dan tidak akan membuat kita jadi lebih baik. Wajar kalau ada pikiran buruk karena bagaimanapun kita perlu waktu untuk menerima kenyataan yang pahit. Penting juga bagi kita untuk tidak menyalahkan siapapun. Ubahlah pikiran-pikiran yang tidak jelas kebenarannya menjadi pikiran positif. Anggaplah dia bukan jodoh kita atau kita mungkin akan mendapat seseorang yang lebih baik darinya di masa depan. Membangun pola pikir seperti itu akan membuat kita lebih mudah untuk merelakan yang sudah terjadi. 3. Hentikan rasa ingin tahu. Saat kita mencintai seseorang, rasa ingin tahu tentang dia begitu tinggi. Berbagai hal kita cari agar mengetahui orang seperti apa dia, apa yang dia sukai sampai apa yang dia benci. Caranya bisa lewat temannya yang kita kenal sampai memperhatikan dia di media sosial. Cara-cara yang kemudian menjadi luka yang kita cari sendiri. Keadaan tidak sama lagi seperti dulu, kita tahu dia tidak mencintai kita. Jadi hentikan rasa ingin tahu tentang dia. Hindari perbincangan tentang dia bersama teman, hindari juga untuk melihat update yang dia lakukan di media sosial. Kita membutuhkan waktu untuk bisa menggeser dia di pusat pikiran kita. 4. Hindari interaksi. Interaksi adalah salah satu cara agar bisa mendekati orang yang kita cinta. Mulai dari interaksi real di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita selalu menunggu kesempatan untuk sekedar bertemu atau berpapasan dengan dia atau apa yang dia update agar mempunyai bahan obrolan. Hindari interaksi saat kita tahu bahwa dia tidak mencintai kita. Semakin banyak interaksi dengan dia, maka semakin sulit pula kita melupakan. Jika terpaksa berpapasan atau bertemu cukup lemparkan senyum, tak perlu mengobrol terlalu lama. Jika ada update dari dia, biarkanlah itu berlalu seolah dia hanya orang biasa seperti orang lainnya. Menghilanglah dari kehidupan dia sejenak. 5. Sembunyikan barang kenangan. Dalam fase pendekatan, tentu ada barang-barang yang sengaja kita simpan. Seperti tiket bioskop waktu nonton bersama, tiket konser, atau hal-hal semacam itu. Barang tersebut terasa sangat spesial. Kita pun menyimpannya di tempat yang paling mudah dilihat. Karena merasa ingin dekat atau menghadirkan sosoknya lewat barang itu. Saatnya menyembunyikan barang kenangan dari dia yang tidak mencintai kita. Sembunyikan di tempat yang tidak terlihat agar kenangan bersama dia tidak terus membayangi pikiran. Suatu saat nanti kita bisa menemukannya lagi. Kita boleh tersenyum bangga karena kita bisa melewati fase melupakan dia. 6. Buat daftar hal yang tidak disukai dari dia.
Ketika kita dekat dengan orang yang kita cinta, rasanya dia adalah orang paling ganteng atau cantik atau bahkan paling sempurna di dunia. Kelebihannya seakan-akan menutup kekurangannya. Di antara miliaran orang di dunia, dia adalah pusatnya. Bahkan, kita tidak akan percaya kalau ada orang lain yang menyebutkan kekurangannya. Apapun yang dia lakukan menjadi perhatian kita. Namun ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan, kita perlu sadar bahwa dia adalah manusia biasa yang punya kekurangan juga. Buatlah daftar mengenai hal-hal yang tidak kita sukai dari dia. Semakin banyak nomor yang dibuat semakin bisa meyakinkan kita kalau dia bukan orang yang tepat dan layak dilupakan. 7. Salurkan rasa sedih ke olahraga. Sedih itu wajar saat orang yang kita cinta tidak mencintai kita. Pikiran menjadi kalut, bahkan terkadang rasa sedih itu bercampur dengan rasa marah. Di fase itu berarti kita sedang berusaha melawan kenyataan. Sesuatu yang seharusnya diterima, bukan dilawan. Ada banyak cara untuk menyalurkan rasa sedih. Salah satu penyaluran yang positif adalah olahraga. Olahraga bisa membuat badan sehat dan terlihat segar. Olahraga juga dapat mengubah mood. Daripada harus berdiam diri di kamar meratapi kesedihan, lebih baik gunakan baju dan sepatu olahraga dan mulailah berolahraga di luar. Melihat dunia luar juga dapat mengalihkan pikiran kita yang biasanya selalu terpaku pada sosok dia. 8. Hangout bersama teman. Sifat dasar manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita pasti butuh orang lain untuk menjalani hidup. Sekeras dan setegar apapun, kita tetap butuh peran orang lain dalam hidup kita. Selain keluarga, ada juga teman yang kerap hadir dalam hidup kita. Saat orang yang kita cinta tidak mencintai kita, tentu kita membutuhkan telinga teman untuk mendengar keluh kesah kita. Dengan hangout bersama teman, kita bisa bercerita, mendapat sudut pandang baru bahkan bukan tidak mungkin solusi. Selain itu, kehadiran teman juga bisa membuat kita tertawa bahagia sehingga perhatian kita teralihkan. 9. Mencintai diri sendiri. Pada saat orang yang kita cinta tidak mencintai kita, kita cenderung melupakan detil-detil kecil tentang diri kita sendiri. Seringkali merasa terpuruk membuat kita acuh, mungkin karena hilangnya semangat. Keacuhan tersebut kerap membuat perubahan pada penampilan. Kesedihan adalah hal yang wajar tapi jangan melupakan diri sendiri. Seburuk apapun yang terjadi, kita tetap harus mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai kekecewaan membuat kita hilang kepercayaan diri. Jangan pula karena kekecewaan membuat kita berpenampilan seenaknya seakan-akan menggambarkan rasa kecewa atau sedih. Rawatlah diri dengan baik, cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. 10. Menemui orang baru. Berbagai langkah sudah dilakukan untuk melupakan dia yang tidak mencintai kita. Jika semua langkah tersebut belum berhasil, maka langkah terakhir adalah menemui orang baru. Kata beberapa orang obat paling mujarab untuk patah hati adalah jatuh cinta lagi. Itu cuma bisa terjadi kalau kita menemui orang baru. Jika sebelumnya kita hanya memberi kesempatan pada satu orang yang nyatanya tidak mencintai kita, sekarang saatnya membuka pintu itu pada orang lain. Mulailah menemui orang baru, mulailah membuka obrolan, mulailah membaca karakternya, mulailah mengagumi lagi. Dengan pesona orang-orang baru, pikiran kita tidak akan terpusat oleh dia yang tidak mencintai kita. Itulah 10 cara melupakan orang yang tidak mencintai kita. Semoga cara-cara di atas sedikitnya dapat memberi gagasan baru. Kalau seandainya kamu punya cara lain yang sama baiknya, kamu boleh ikut menambahkan di kolom komentar. Sekecil apapun yang kamu tambahkan, barangkali akan sangat berguna untuk pembaca yang membutuhkan. Oke, terima kasih atas kunjungan Anda, sampai bertemu di video selanjutnya.